Yo everyone, welcome back again. Tadi dapat kabar ya dari teman-teman di Discord kalau ternyata video terakhir suaranya katanya serak ya teman-teman. Setelah saya cek ternyata mikrofon saya nih kayaknya bermasalah sedikit. Tapi semoga udah nggak ada masalah ya. Jadi kita langsung aja update kembali. Di previous video update sebenarnya udah banyak tuh ya. Panjang teman-teman, 30 menit lebih. Ternyata suaranya kayak robot ya. Ini kayaknya karena kemarin sempat kebanting sih mikrofonnya pas lagi dibersihin ya. Jadi kayaknya saya harus standby nih, siap-siap beli mikrofon baru guys. Oke, so guys, anyway, kita quick update aja kali ya. Jadi saya pakai kesempatan ini mungkin untuk sekalian inform aja deh. Mungkin nanti siangan lah atau sorean gitu ya, kita live streaming aja. So, lebih lengkap bahasnya dan lebih seru karena kita bisa engage ya, sama teman-teman ya. Nah, di video ini yang saya mau tambahin ya, mungkin jadi pembahasan utama teman-teman. Intinya kan kita ngerespons ya, kondisi Bitcoin ini turun parah ya. Dalam hari ini kita bisa lihat Bitcoin akhirnya turun sekitar berapa tuh ya, $10.000 ya dalam sehari teman-teman. Ini bisa dibilang adalah typical bear market ya. Di 2022 juga sama, kita ada kondisi seperti itu. Cuma bedanya kalau 2022 tuh kayak cepet gitu ya. Kalau ini tuh slow ya, slow banget teman-teman. Kita bisa ngecek itu kalau dari price action di Bitcoinnya sendiri ya, literally slow gitu. Kita bisa bilang ini literally slow ya. Jadi harganya kena tekanan jual, turun gitu ya. Nggak ada bantingan yang gimana banget sih. Cuman ya slowly bleeding gitu. Ya saya jadi keinget ya waktu 2025 lalu ya. Kita sempat ada Web3 Week Asia kan. Nah di situ kan saya jadi panelis. Ditanya juga ya, kira-kira 2026 outlooknya gimana gitu. Saya pikir bear market tetap, tapi beda gitu kan. I mean, kalau kita bilang cycle kali ini beda gitu, bukan kita ngomongin extended cycle-nya guys, tapi kita lebih ngomongin ke arah cycle kali ini beda karena bear marketnya mungkin tidak akan sama seperti sebelumnya ya. Yang bisa bikin ini terlihat berbeda itu adalah dari para marketnya ya, yang dimana adopsinya itu udah lebih banyak lagi gitu. Kita ngomongin soal institusi itu udah lebih banyak gitu. Kita udah bukan cuman kayak, jadi kalau teman-teman ingat 2022 tuh market crash itu karena institusi. Yes, ada beberapa company-company yang beli Bitcoin ya, kayak Three Arrow Capital, Celsius Network pada saat itu yang mereka harus dipaksa likuidasi. Jadi itu yang jadi triggernya di Juli 2022 tuh kena bantingan kencang gitu ya teman-teman. Jadi trigger awalnya Terra Luna, market masuk bear market, abis itu di Juni lah kira-kira di sini ada bantingan tambahan gitu ya. Baru kemudian finalnya tuh kapitulasi terakhir adalah di FTX pada saat November 2022. Dan kalau kondisi kali ini itu nggak ada kayak begitu guys ya. Paling mengkhawatirkan cuma satu, MicroStrategy gitu. Jadi MicroStrategy kondisinya udah unrealized loss gitu ya. Jadi floating nih dia posisinya teman-teman. Tapi apakah MicroStrategy akan kena likuidasi? Enggak. Karena dia cara transaksinya tuh beda gitu ya. Dia tidak pakai kolateral teman-teman. Tapi dia jual, bisa dibilang apa ya, menambah lembar saham. Jadi orang beli saham dari perusahaannya, uangnya itu dibelikan sama dia Bitcoin gitu kan. Nah, jadi yang penting apa? Dia harus punya kesiapan duit untuk bayar kalau suatu saat nanti orang ini pada mau cabut gitu. Itu aja sih. Beda gitu dengan kondisinya kalau Celsius sama Three Arrow Capital karena mereka pakai kolateral teman-teman. Nah, case-nya sekarang yang terjadi ya, slowly bleeding ini nge-trigger liquidation ya, secara paksa teman-teman. Jadi forced liquidations, forced capitulation ya, dipaksa teman-teman. Dan lebih krusialnya lagi adalah ya, kita bisa lihat sama-sama ya, kalau there's no sign teman-teman kalau market itu akan coba holding atau maintain level 69.000. Ini adalah all time high di tahun 2021 dan dilewatin begitu aja ya. Seakan-akan market lupa kalau di level atau area itu sempat pernah punya kenangan gitu. Namun di sini kalau kita lihat initial reaction datangnya dari level 62.500
Dan memang kalau level itu teman-teman ingat ya, ini adalah satu area atau harga demand di mana titik ini adalah level di mana terakhir dia sebelum harganya ngepump dan mencapai all time high baru ya di Desember 2024 gitu. November 2024 itu era kemenangannya Trump ya. Jadi kondisi harga itu konsolidasi panjang selama summer holiday. Habis itu setelah dia for the first time dia break di sini, dia mulai pullback di sini, ya, ada manipulasi terakhir, baru kemudian dia break ya. Per dia break ini yang saya maksudkan nih. Nah, ini adalah titik awal mulanya ya. The beginning itu mulai dari sini teman-teman. The first reaction coming from 62,500. Habis itu harga push ke range yang lebih tinggi sampai ada all time high baru. Ya, dan ternyata somehow di level itu yang justru di respect ya. I think 69 too obvious ya. Mungkin terlalu obvious karena all time high 2021 itu bisa dijadikan patokan oleh banyak orang. Untuk apa teman-teman? Untuk mereka place the bet gitu kan. Mungkin mereka coba untuk set long dan bla 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 gitu. Tapi in result karena harganya dibablas terus, kita juga ngelihat selling pressure-nya tuh nggak nyetop sama sekali gitu kan. I mean, kalau teman-teman langsung tergesa-gesa masuk dengan hanya ngelihat kondisi kayak begini dia turun gitu kan, ini kayaknya di bawah deh, ini kayaknya bottomnya deh. Nah itu jatuhnya apa? Catch a falling knife teman-teman ya, atau menangkap pisau jatuh. Aduh, maaf guys ya, sedikit iklan ya. Semoga jadi bullish, bersin bullish ya. Haciu, kaget naik dikit gitu kan. Nah, terus tadi ada pembahasan ya, ini sebenarnya cukup menarik teman-teman. Tapi setelah satu video tadi panjang 30 menit lebih ya, sedih saya suaranya ternyata error gitu kan. Kita skip kali ya, kita bahasnya besok pas live ya, biar seru teman-teman. Nah, paling ini aja highlight ya. Hari ini nanti kalau teman-teman lihat nih, ETF mulai keluar reportnya, nggak perlu kaget ya, karena saya pikir ini di atas $1 miliar ya. Ini satu yang menurut saya cukup menarik yang perlu kita cover. Jadi berbicara soal ETF ya, ETF itu bukan dijadikan patokan ya, kalau mereka itu yang tahu bottomnya atau tahu topnya teman-teman. Karena faktanya ETF klien itu kan masih banyak yang retail gitu kan. BlackRock, Fidelity, Bitwise, ARK Investment, ya ARK Invest, ya 21 ARK Invest itu masih banyak klien-klien yang retail gitu kan. Cuman memang duitnya kelasnya whales gitu. Jadi size mereka gede ya. Nah, maksudnya begini teman-teman. Jadi, kalau kita mengacu pada data ETF justru, seringkali market tuh sebelum bottoming ya, itu menunjukkan adanya selling pressure yang juga agresif gitu. Jadi kita tahu bahwa kapitulasi itu tidak hanya terjadi pada retail kecil, tapi juga pada retail yang will seperti mereka gitu kan. So mereka men-trigger selling pressure at the same time, karena mereka menciptakan sentimennya, tapi at the same time juga sometimes mereka acting as somehow ya, kalau dalam tanda kutip tuh kayak dumb money teman-teman ya. Kenapa? Soalnya kalau teman-teman cek pada saat 1 sampai 7 Oktober ya, 1 minggu teman-teman. Itu kan di 2025 sebelum kita melihat adanya crash di 10-10 ya. Ini ETF inflow-nya gila loh. 500 juta, 400 juta, 600 juta, 600 juta, 985 juta. Highest-nya itu 6 Oktober 1,2 miliar. Habis itu 10-10 market crash, mulai bingung gitu kan. Loh kok begini ya? Baru kemudian U-turn. Ada selling pressure, ada outflow, datang dari ETF klien gitu. Perubahannya di situ teman-teman ya. Jadi sebelum top, mereka juga euforia. I don't know guys ya. Probably today kita akan ngelihat akan ada potensi outflow yang besar. Ini beberapa report udah mulai keluar ya. Per saya tadi refresh, baru kelihatan negatif 110 juta sih. Ya, saya pikir BlackRock hari ini bisa gede ya. Karena tadi kita dapat update dari Watcher Guru. Katanya hari ini trading volume-nya BlackRock itu 10 miliar dolar guys. Dengan kondisi net flow dia 61,7 miliar dolar. Sementara trading volume-nya 10 miliar dolar. Ini sih saya rasa 10-20% bisa nih ya. Tapi 20% mungkin gede ya. 10% lah bisa gitu. Jadi kayak outflow kita bisa sampai negatif. Ya mungkin 1 miliar plus gitu ya. Dan otomatis ini mencatatkan rekor yang cukup besar ya. Karena dalam 1 minggu terakhir itu berarti kita outflow-nya itu bisa dibilang di atas 2 miliar lebih teman-teman.
Ya, ini so far rekor ya, rekor teman-teman. Di sini juga ada beberapa yang cukup menarik ya, kayak Bitcoin is now trading 20% below estimated mining production. Jadi kalau miners tuh mereka rugi tuh ya. Ibaratnya apa? Daripada gue mining mendingan gue beli langsung di harga market. Nah, ya kan mining dia dapat ya, tapi costnya lebih mahal dari $64.000 ibaratnya gitu. Dan futures open interest itu drop dari $61 miliar ke $49 miliar ya dalam satu pekan, yang menandakan kalau ini adalah salah satu metrik kapitulasi yang justru terlihat sejak 2 tahun terakhir gitu ya. Weekly RSI at level last seen in early 2023. Jadi RSI nunjukin kalau kondisi kita terakhir itu kayak begini ya di 2023 gitu. Ini lebih rendah dari 2023 kalau secara RSI teman-teman, which means it's a huge discount ya up until now ya, I guess sih. Kemudian MACD ini sebenarnya yang malah nggak dibahas ya. MACD-nya itu indikatornya udah nunjukin apa teman-teman? Ini adalah lowest level ya sejak 2022. Dan ini terbentuknya di weekly gitu. I mean if we talking about daily time frame, terakhir itu ya kita ada bahas ya kalau divergence play ada possibility bisa terjadi gitu. And I guess what happened today, even dengan selling pressure sekencang itu, somehow masih tetap kita consider sebagai divergence itu ya kondisinya, dibandingkan dengan si weekly-nya yang terlihat lebih parah gitu ya. Nah teman-teman, di video sebelumnya saya ada bahas ya, bahwa capitulation event itu bukan berarti tanda bottom ya, tapi memang adalah proses reset yang dibutuhkan ya oleh market untuk mengembalikan value-nya ke harga yang fair gitu ibaratnya. So we are not undervalue, we are not overvalue, it's just fair gitu kan. Jadi bagi market ngeliat harga segini tuh udah oke, ibaratnya gitu ya. It's not really cheap, tapi oke gitu. Namun buat kita yang mungkin sudah melewati cycle sebelumnya, harusnya ada pertimbangan bahwa harga saat ini adalah harga yang relatif murah ya. Terlepas dari kalau orang bilang tuh kayak apa teman-teman, ini ada head and shoulders nih ya. Kalau head and shouldersnya break, kita bisa ukur berdasarkan headnya, artinya begini ya kan. Terus kita tarik ke bawah, kita pindahin nih per dia break dari neckline gitu. Which means apa? Targetnya adalah di simple moving average 200 pada time frame weekly. Yang manakala berdasarkan historical data, ya kalau teman-teman ingat kita ada bahas ya soal weekly exponential moving average 55 ditembus gitu kan. Saya ada bahas kayaknya saya ada bahkan ada posting di Twitter juga teman-teman kalau saya nggak salah ingat ya. Intinya weekly exponential moving average 55 adalah satu level yang cukup amat krusial dan serius ya. Nih kalau nggak salah nih teman-teman. My current view on Bitcoin pada tanggal 15 November ya. Bitcoin drop di bawah weekly EMA 55 yang seringkali jadi signal bear market dimulai. Dan 15 November aja tuh kalau kita bilang tuh ya masih oke gitu ya. I mean we still have $87,000 ya teman-teman, which is still good gitu kan. Cuman Indian begini, oke lah ya, dia break di bawah weekly EMA 55 disertai dengan retest, justru menjadi signal yang kuat sekali after adanya rejection ini gitu kan. So kita kelihatan dari situ bahwa Bitcoin itu memang sudah benar-benar mengkonfirmasi kondisi tersebut ya. Adapun beberapa yang saya bisa bilang ya cycle kali ini berbeda gitu. For example adalah SMA 200 yang nggak dites kali ini, tapi dia udah tekanan jualnya lebih agresif lagi dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Biasanya dia retest dulu gitu. For example like this one. Ya, ada retest dulu dia di SMA 200. Di sini juga sama teman-teman ya. I think during the bear market di 2020 ya 2018 teman-teman tuh. Dia dead cross, di sini ada retest SMA 200 ya. Ini kalau datanya lebih lengkap sebenarnya kelihatan gitu. Cuma begini. Oke, weekly EMA 55 ditembus. Where's next gitu kan. Kalau berdasarkan previous cycle, ada kondisi di mana kita ketahan guys di SMA 200. Oke. Even pada saat COVID crash gitu ya. Simple moving average 200, dia nahan sebagai support gitu. Tapi cycle 2022 berbeda. Harga tembus di bawah SMA 200, retest SMA 200 dan create lower low. Nah, di kondisi tersebut juga merupakan for the first time kita retest ke all time high sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita lihat cycle 2013 terus bear market 2018
itu harganya nggak sampai ke all time high di 2014, kali ini beda gitu. Jadi all time high di 2017 harganya divisit sama Bitcoin pada bear market 2022. Ya, di sini ya sudah pasti bisa seperti itu sih. Mengingat apa teman-teman? Mengingat naiknya itu lebih eksponensial yang sebelumnya dibandingkan dengan yang terbaru gitu kan. So kalau kita ambil kondisi yang sekarang kita bawa ke sini, Anda bisa lihat ya, kenaikannya kita semakin tidak eksponensial, ya, semakin tidak sekencang seperti era-era sebelumnya atau cycle-cycle sebelumnya. Artinya apa? SMA 200 kemungkinan besar bisa dites lah. Ya, ini udah dekat juga sih, nggak susah gitu ya untuk dia testing ke level 57.000 tuh kayaknya nggak sulit gitu kan. Nah yang jadi pertanyaan terbesar adalah kalau dia di bawah level itu, kita mau dibawa kemana, ya kan? Kita mau dibawa kemana? Karena cycle kali ini juga beda. Karena sebelumnya kita nggak pernah testing harga pada saat halving cycle sebelumnya, ini kita udah kena guys. Ya, April 2024 kita halving, itu Bitcoin di 65 ribuan. Dan sekarang lowestnya 62 ribu. Oke? Nah, apalagi nih yang bikin beda cycle kali ini ya? Sebenarnya satu yang cukup menarik untuk dibahas itu sih. Karena guys, kalau kita lihat ya, seandainya kita mau cocokmologi atau kita mau coba samakan dengan cycle-cycle sebelumnya gitu. Bagi mereka yang percaya 4-year cycle, itu artinya 2026 ini bisa jadi kondisi bear market sampai nanti di Oktober. Nah, kenapa Oktober, Vin? Karena kalau kita lihat ya, berdasarkan historinya, setiap kali Bitcoin udah mencapai topnya, itu butuh waktu biasanya 1 tahun pas untuk dia mengalami bear market. Jadi kalau kalian lihat di 2017 topnya di Desember, bottomnya itu di Desember 2018 guys. Pas di situ. Ya, 2021 topnya tuh November. Bottomnya tuh di November juga 2022. Ya, November 2021 dia top, November 2022 dia bottom. So kali ini guys, kalau kita topnya di Oktober 2025, maka kemungkinan kalau kita mengacu pada 4-year cycle, harusnya bottom kita secara timing itu kemungkinan besarnya ada pada Oktober 2026. Ya, menjadi kondisi yang sangat krusial untuk kita identifikasi tuh. Dia bisa nggak tuh bottoming di situ? Gitu ya. Nanti kan pertanyaannya, kalau memang demikian, kira-kira sejauh mana dia koreksi? Kalau cycle sebelumnya 76%, sebelumnya 84% gitu ya. Artinya ada penurunan angka sekitar 8% guys. Kalau sebelumnya dia turun 84%, cycle yang terakhir 76%. Bagaimana kalau kita kurangin lagi 8%? Maybe it's 68% ya, 68%. Berarti dari top 68% teman-teman, itu maka jatuhnya tuh di kisaran 40 ribuan dollar guys. Dan kalau memang kita ngecek di price action sebelumnya, ini kan ada support resistance nih, ya. Jadi either 31.500 menjadi potensi tahanannya atau slightly higher di 40 ribuan gitu kan. Jadi kita pengen lihat harganya itu mungkin nggak terlalu obvious gitu. Ya, ketika orang berpikir ini pasti support resistance ini yang akan nahan gitu. Ternyata somehow dia ngegantung di tengah-tengah. Karena cycle sebelumnya juga kayak gitu. Saya pikir dia bisa turun sampai ke 12.000, ternyata dia ngegantung antara all time high di 2017 dengan resistance di 12.200. Jadi di tengah-tengah gitu ya. Nah, kalau kayak gini kondisinya, ya berarti ini range area kita nih, ya. This big shaded area atau area yang kita arsir teman-teman, that's gonna be possible menjadi area bottomnya dia gitu ya, which is lebar banget gitu kan. Kalau kayak gini nggak menjawab juga sih jatuhnya ya. Apa kok di sini bottomnya, di sini bottomnya ya. But anyway, saya juga nggak mau coba untuk prediksi yang kayak gimana banget. Kita coba lihat aja berdasarkan price actionnya sendiri, kasih tahu ke kita kira-kira ini udah ideal atau belum, kira-kira ini good price atau tidak gitu kan. Nanti kan kita cek seiring dengan data yang semakin banyak masuk ke kita bisa tahu gitu kan. Kalau wah S&P belum bottoming, S&P masih bisa drop lagi ya, itu bisa jadi pertimbangan kita gitu ya. But for now, with what happened currently, as long the seller still giving pressure teman-teman terhadap market,
I think it's not wise ya untuk segera ngambil keputusan gitu. It's much better untuk wait dulu, and if we see price of Bitcoin retest ke 69 atau 70 ribu, saya tetap akan mempertimbangkan bahwa it still can be a possible resistance untuk kemudian trigger potential lower low di kemudian hari. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian ya. So that's gonna be the update yang sebetulnya tadi 30 menit lebih ya. Lebih seru yang tadi sih sebetulnya karena banyak yang saya bahas ya, tapi ya sudah lah ya, mungkin lengkapnya kita bahas pada saat live streaming saja nanti. Oke, so guys, thank you very much for your time. Happy Friday, happy weekend, and see you guys again in the next update. God bless guys. Bye bye.